Halo semuanya. Selamat datang di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam berpikir komputasional, yaitu abstraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan informasi yang sangat banyak. Namun, apakah semua informasi tersebut harus kita gunakan? Tentu tidak. Kita perlu memilih informasi yang benar-benar penting dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Nah, proses inilah yang disebut dengan abstraksi. Mari kita pelajari bersama bagaimana abstraksi dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana dan terarah. Setelah mempelajari materi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan abstraksi. Kedua, kita akan belajar menentukan informasi mana yang penting dan mana yang tidak diperlukan. Ketiga, kita akan menerapkan abstraksi pada berbagai permasalahan. Dan yang terakhir, kita akan belajar menjelaskan alasan mengapa suatu informasi perlu dipertahankan atau justru diabaikan. Jadi, inti dari pembelajaran kali ini bukan sekadar mengetahui definisi abstraksi. Kita juga akan belajar menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Pernahkah kalian menghadapi situasi ketika mendapatkan informasi yang terlalu banyak? Bayangkan kalian mendapatkan informasi lengkap tentang sebuah pentas seni sekolah. Di dalamnya terdapat tanggal kegiatan, waktu kegiatan, tempat kegiatan, jenis penampilan, peserta, nama panitia, warna lampu panggung, ukuran panggung, hingga desain backdrop. Sekilas, semua informasi tersebut memang berkaitan dengan pentas seni. Tetapi, coba kita pikirkan. Apakah semua informasi tersebut harus diketahui oleh penonton? Tentu tidak. Penonton mungkin lebih membutuhkan informasi seperti tanggal, waktu, tempat, dan jenis penampilan. Sementara informasi seperti warna lampu panggung, ukuran panggung, atau desain backdrop belum tentu diperlukan oleh penonton. Inilah yang menjadi persoalan ketika kita menghadapi informasi yang terlalu banyak. Kita perlu menentukan informasi mana yang benar-benar diperlukan dan mana yang bisa diabaikan. Dan kemampuan untuk memilih informasi yang penting inilah yang akan membawa kita pada konsep abstraksi. Lalu, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah proses menyederhanakan suatu masalah atau informasi dengan memilih bagian yang penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Sederhananya, kita mulai dari kondisi ketika terdapat banyak informasi dan banyak detail yang justru bisa membuat kita bingung. Kemudian, kita menentukan informasi mana yang relevan dan sesuai dengan tujuan. Informasi yang penting kita pertahankan. Sedangkan informasi yang tidak penting atau tidak relevan, kita abaikan. Dengan begitu, informasi yang kita miliki menjadi lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Perlu diingat, abstraksi bukan berarti menghilangkan informasi secara sembarangan. Abstraksi adalah memilih informasi sesuai dengan tujuan. Jadi, informasi yang dianggap penting akan bergantung pada apa yang sedang ingin kita capai. Inilah yang membuat abstraksi menjadi salah satu kemampuan penting dalam berpikir komputasional. Pada tahap sebelumnya kita sudah memahami bahwa abstraksi adalah kemampuan menyederhanakan suatu masalah dengan hanya mengambil informasi yang benar-benar penting. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana cara melakukan abstraksi secara sistematis. Langkah pertama adalah mengenali masalah. Kita harus memahami terlebih dahulu apa yang ingin diselesaikan. Tanpa mengetahui masalahnya dengan jelas, kita akan kesulitan menentukan informasi yang dibutuhkan. Langkah kedua adalah menentukan tujuan. Tanyakan kepada diri kita, informasi ini akan digunakan untuk apa? Dengan tujuan yang jelas, kita bisa lebih mudah menentukan mana informasi yang relevan dan mana yang tidak. Langkah ketiga adalah memilih informasi yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapatkan begitu banyak data atau informasi. Namun, tidak semuanya diperlukan. Pilihlah informasi yang benar-benar membantu untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Langkah keempat adalah mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Informasi yang tidak berkaitan dengan tujuan sebaiknya disisihkan agar tidak membuat proses berpikir menjadi lebih rumit. Perhatikan ilustrasi di sebelah kanan. Awalnya terdapat banyak informasi atau detail. Kemudian informasi tersebut disaring dengan memilih bagian yang paling penting. Hasil akhirnya adalah informasi yang lebih sederhana, lebih relevan,
dan lebih mudah digunakan untuk mengambil keputusan. Inilah inti dari abstraksi. Kita tidak menghilangkan informasi secara sembarangan, tetapi memilih informasi yang benar-benar dibutuhkan sehingga masalah menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Dengan menerapkan 4 langkah ini, kita dapat berpikir lebih efektif saat menyelesaikan berbagai permasalahan, baik dalam pemrograman, kecerdasan artifisial, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita lihat contoh penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat memilih menu makanan di sebuah restoran. Bayangkan kita sedang melihat daftar menu yang berisi banyak informasi. Tujuan kita sederhana, yaitu memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera. Karena itu, kita tidak perlu memperhatikan semua informasi yang ada. Informasi yang paling penting antara lain adalah nama makanan, agar kita tahu menu yang tersedia. Kemudian harga makanan, sehingga bisa disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Selanjutnya, bahan utama untuk memastikan makanan sesuai dengan selera atau kebutuhan, misalnya menghindari bahan tertentu. Kita juga perlu mengetahui tingkat kepedasan agar sesuai dengan kemampuan kita menikmati makanan pedas, serta ukuran porsi supaya cukup untuk mengenyangkan. Sebaliknya, ada beberapa informasi yang tidak terlalu berpengaruh terhadap tujuan kita memilih makanan. Misalnya warna piring, bentuk meja restoran, warna dinding restoran, atau jumlah kursi di restoran. Informasi tersebut mungkin menarik, tetapi tidak membantu kita menentukan menu yang akan dipilih. Inilah yang disebut dengan abstraksi. Kita memilih informasi yang relevan dengan tujuan, kemudian mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Dengan cara ini, proses mengambil keputusan menjadi lebih cepat, lebih fokus, dan lebih efektif. Prinsip yang sama juga digunakan dalam pemrograman dan kecerdasan artifisial. Komputer dan sistem AI akan memproses data yang penting untuk menyelesaikan suatu tugas, sementara informasi yang tidak relevan akan diabaikan agar proses menjadi lebih efisien. Sekarang kita akan melihat seperti apa hasil dari proses abstraksi. Setelah memilih informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan, kita akan memperoleh informasi yang lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih mudah digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh pertama adalah memilih menu makanan. Hasil abstraksinya hanya menampilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan, yaitu nama makanan, harga, tingkat kepedasan, bahan utama, dan ukuran porsi. Informasi lain, seperti warna piring atau desain restoran, tidak ditampilkan karena tidak membantu kita memilih makanan. Contoh kedua adalah mencari rute perjalanan. Saat menggunakan aplikasi navigasi, kita cukup melihat informasi penting, seperti lokasi awal, tujuan, jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, dan kondisi lalu lintas. Kita tidak perlu mengetahui semua jalan yang ada di kota atau seluruh jalur alternatif jika tidak digunakan. Contoh ketiga adalah memilih barang di toko online. Saat ingin membeli sebuah tas, informasi yang paling penting adalah nama produk, harga, bahan, ukuran, dan rating dari pembeli lain. Sementara itu, informasi mengenai produk lain yang tidak dipilih atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan keputusan pembelian dapat diabaikan. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa hasil abstraksi selalu berisi informasi yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Informasi yang tidak membantu dalam pengambilan keputusan sengaja tidak ditampilkan agar kita dapat lebih fokus. Inilah manfaat utama abstraksi dalam berpikir komputasional. Dengan menyederhanakan informasi, kita dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pemrograman dan pengembangan kecerdasan artifisial, di mana komputer hanya memproses data yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tanpa kita sadari, abstraksi sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami dan digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh yang pertama adalah peta. Saat membuka aplikasi peta di smartphone, kita tidak melihat semua detail yang ada di suatu kota. Peta hanya menampilkan informasi yang penting, seperti jalan, lokasi tujuan, nama tempat, dan arah perjalanan. Detail lain yang tidak diperlukan disembunyikan agar kita lebih mudah menemukan tujuan. Contoh berikutnya adalah ringkasan. Ketika membaca sebuah buku atau artikel yang panjang, kita sering membuat ringkasan. Ringkasan hanya berisi ide-ide pokok tanpa mencantumkan seluruh isi bacaan. Dengan begitu, informasi menjadi lebih singkat, tetapi inti pembahasannya tetap tersampaikan. Contoh ketiga adalah ikon aplikasi pada smartphone.
Sebuah ikon kecil dapat mewakili fungsi yang sangat kompleks. Misalnya, cukup dengan menekan ikon kamera, kita langsung dapat mengambil foto tanpa perlu mengetahui bagaimana proses pemrograman atau cara kerja perangkat di dalamnya. Inilah salah satu bentuk abstraksi dalam teknologi. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Sebuah jadwal hanya menampilkan informasi yang benar-benar diperlukan, seperti waktu dan nama kegiatan. Kita tidak perlu mengetahui seluruh proses persiapan di balik setiap acara. Informasi yang disajikan sudah cukup untuk membantu kita mengatur waktu dengan baik. Dari berbagai contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa abstraksi membantu kita fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Dengan cara ini, kita dapat memahami sesuatu lebih cepat, mengambil keputusan dengan lebih tepat, dan bekerja dengan lebih efisien. Konsep inilah yang juga digunakan dalam dunia pemrograman dan kecerdasan artifisial. Sistem komputer tidak selalu memproses semua data yang ada, tetapi memilih data yang relevan agar proses menjadi lebih cepat, hemat sumber daya, dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Sekarang, saatnya kalian mempraktikkan sendiri konsep abstraksi yang sudah dipelajari. Silakan bentuk kelompok sesuai arahan dari guru. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas untuk menyederhanakan informasi mengenai sebuah pentas seni sekolah. Bacalah instruksi pada lembar kerja yang tersedia. Diskusikan bersama anggota kelompok kalian, kemudian tentukan informasi mana yang menurut kalian penting, informasi mana yang dapat diabaikan, dan susun hasil abstraksinya. Selama berdiskusi, sampaikan pendapat dengan sopan, dengarkan ide dari teman satu kelompok, dan berikan alasan untuk setiap keputusan yang kalian ambil. Setelah waktu diskusi selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau masukan sehingga kita bisa belajar bersama. Selamat berdiskusi, semoga kalian dapat menerapkan konsep abstraksi dengan baik dalam menyelesaikan tantangan ini. Sampailah kita di akhir pembelajaran tentang abstraksi dalam berpikir komputasional. Hari ini kita telah mempelajari bahwa abstraksi adalah proses menyederhanakan informasi atau suatu masalah dengan cara memilih informasi yang paling penting sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kita juga memahami bahwa tidak semua informasi harus digunakan. Detail yang tidak membantu dalam menyelesaikan masalah dapat diabaikan sehingga kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Melalui berbagai contoh, mulai dari memilih menu makanan, mencari rute perjalanan, hingga aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa abstraksi membuat informasi menjadi lebih sederhana, lebih mudah dipahami, dan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih cepat serta lebih tepat. Sekarang, coba lakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Renungkan beberapa pertanyaan berikut. Menurut kalian, informasi apa yang paling penting ketika menghadapi suatu masalah? Mengapa tidak semua informasi perlu digunakan? Dan, dalam kegiatan sehari-hari, kapan kalian pernah menggunakan konsep abstraksi tanpa menyadarinya? Silakan pikirkan jawaban kalian, kemudian diskusikan bersama teman atau sampaikan pendapat kepada guru. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi yang tidak kalah penting, yaitu algoritma. Jika abstraksi membantu kita menentukan informasi yang penting, maka algoritma akan membantu kita menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, tetap semangat belajar informatika, dan teruslah melatih kemampuan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari.